Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Kata Rasul, ada dari umat beliau yang Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Dalam riwayat yang masyhur seperti yang kita kaji dalam kitab tauhid, keutamaan tauhid diantaranya masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Namun syaratnya at-tauhid dan tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dalam ibadah. Dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan syarat orang itu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab ada 4. Yang pertama, la yastarqun, tidak minta diruqyah. Tidak boleh mengatakan, wahai fulan, saya sedang sakit, ruqyah saya. Nah, ini nggak termasuk yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Beda dengan orang itu meruqyah dirinya, dia baca Al-Quran, untuk apa? Mengobati dirinya sehingga ada masalah. Atau orang lain, minta tolong kepada yang lainnya, yang ketiga untuk meruqyah teman yang sakit, tidak ada masalah. Yang masalah itu orangnya sendiri yang minta apa? Diruqyah. Jadi nggak bertentangan antara riwayat-riwayat tentang masalah hadis ruqyah. Ruqyah itu pengobatan dengan Al-Quran, dengan nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada dalilnya. Cuma sekarang banyak ditambah-tambahi, dikarang-karang metode ruqyah. Ada ruqyah yang bid'iyah, poliklinik ruqyah. Gak ada sahabat para tabi'in, tabi'ut tabi'in membuka klinik apa? Ruqyah. Kemudian laki-laki meruqyah apa? Perempuan yang bukan mahramnya. Rasul saja ketika baiat yang itu luar biasa pentingnya. Kata Aisyah, Rasul nggak pernah berjabat tangan dengan apa? Perempuan. Meskipun apa? Dengan alasan pakai sarung tangan misalnya, tidak ada. Ini ruqyah yang bid'ah, yang maksiat. Malah jinnya senang itu. Karena apa? Maksiat. Jadi sekali lagi, hati-hati. Ruqyah secara asal ada syariatnya, cuma hati-hati. Jangan ikuti ruqyah-ruqyah yang menyelisih ajaran Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambah dengan doa-doa khusus yang tidak pernah Rasul ajarkan. Kalau misalnya jinnya itu menghalangi orang hamil baca surat Maryam misalnya, dari mana? Al-Quran semuanya syifa, cuma tidak boleh mengkhususkan surat tertentu untuk penyakit apa? Tertentu. Karena ini masalah apa?
Ya, wahyu ilahi, butuh dalil. Ya, sekali lagi, ruqyah ada syariatnya secara asal, maka harus kita kembali kepada ruqyah ala Rasul, ala para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang kedua kata Rasul, la yatatayyarun, tidak menganggap sial sesuatu. Baik nomor 13 ya. Ini orang yang naudzubillah min dalik, termasuk keajaiban akhir zaman. Mulai PAUD belajar hitung-hitungan dari angka 1 kalau sampai 12, setelahnya apa? Berapa? 13. Anak PAUD insya Allah sudah hafal itu ya. Cuma sudah pinter jadi arsitek, bangun hotel, liftnya setelah 12 langsung apa? Nah, ya. Itulah khurafat syirik yang menjadikan orang itu nggak waras ya. Dari 12 naik ke angka apa? 14. Ini keyakinan syirik. Kata Rasul, atiyaratu syirkun, menganggap sial sesuatu, entah nomor 13 atau rumah tusuk sate. Ya, kalau antum misalnya punya uang, ada orang jual rumah tusuk sate dijual murah, beli aja sudah. Jangan takut apa? Ya, perangi perasaan apa? Khurafat syirik tersebut. Tidak ada rumah tusuk sate yang mendatangkan kesialan. Atau seperti sekarang ini, sebagian orang menganggap bulan Muharram yang mereka namakan dengan bulan surah dianggap bulan apa? Sial, naudzubillah min dzalik. Ini banyak kesesatan penyimpangannya. Ini akidah yang harus diluruskan ya. Sangat jauh dari ajaran Islam. Yang pertama, orang yang menganggap bulan surah itu bulan sial, yang pertama tadi terkena sabda Rasul, atiyaratu syirkun, menganggap sial bulan, nomor atau hari atau tempat atau burung hantu mendatangkan kesialan, kata Rasul syirik. Yang pertama. Dan Rasul menafikan akidah-akidah keyakinan khurafat tersebut. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan la adwa wala tiyara wala hama wala safar wa firra minal majdhum firaraka minal asad, rawahul Bukhari. Kata Rasul dalam Sahih Bukhari, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Ini harus kita yakini. Penyakit virus corona secara asal tidak mungkin bisa menular dengan sendirinya. Tapi harus yakin juga, semua ada hukum sebab akibat. Jangan mengatakan, oh kalau begitu nggak usah pakai masker, nggak usah ikut prokes. Jangan gagal paham. Karena hadis terakhir Rasul mengatakan, di akhir hadis tadi Rasul mengatakan, lalirah, jauhkanlah diri kalian dari orang yang terkena penyakit kusta, penyakit menular, sebagaimana kalian lari dari seekor apa? Singa. Ini menggabungkan dua hal keyakinan. Yang pertama, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat kecuali Allah. Penyakit tidak bisa mendatangkan madarat dengan sendirinya. Semuanya dengan kehendak takdir Allah. Dan kewajiban kita berusaha. Jadi menggabungkan tawakal. Ya, kita sudah menjalankan prokes, tawakal kepada Allah. Nggak mungkin ada penyakit virus menular dengan sendirinya. Jadi jangan gagal paham. Ya, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Virus menular dengan sendiri tidak ada. Makanya Rasul ketika ditanya, ya Rasulullah, unta itu kalau digabungkan antara yang sehat dengan yang sakit bisa sakit. Kata Rasul, unta yang pertama itu siapa yang menulari? Gak ada, semuanya apa? Biidnillahi ta'ala. Jadi ini kita apa? Gabungkan dua hal ini. Kita yakini Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya, dan Allah mewajibkan kita untuk kita berusaha, ya, berusaha untuk sehat, selamat. Jadi sekali lagi kita menggabungkan antara tawakal dan usaha. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, ucapan Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, al-i'timad ala sabab syirkun fit tauhid. Orang yang bersandar kepada usaha, kepada sebab, itu syirik dalam tauhid. Misalnya mengatakan, ya, karena masker ini saya selamat. Ini syirik dalam tauhid.
Ya. Namun kalau orang itu nggak pakai masker, kata ulama secara kaidah umum, ya, orang yang meninggalkan sebab itu menunjukkan kurang apa? Akalnya. Seperti orang yang mengatakan, saya kalau ditakdirkan kenyang, nggak usah makan, akan kenyang. Coba aja 2 hari saja. Ada yang mau dites? Nggak usah makan 2 hari, ya, dengan keyakinan kalau sudah Allah takdirkan kenyang pasti akan kenyang. Ini orang bodoh, orang nggak waras. Jadi menggabungkan 2 hal. Tetap usaha. Rasul mengatakan ihris ala ma yanfa'uka. Berusaha sekuat tenaga menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat. Namun minta tolong kepada Allah, bergantungnya kepada Allah. Paham ya? Jadi jangan gagal paham. La adwa, Rasul mengatakan tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Kemudian wala tiara, tidak ada sesuatu yang mendatangkan kesialan. Baik rumah tusuk sate tadi, baik nomor 13 atau hari tertentu. Rasul tambahkan lagi, tidak ada burung hantu yang mendatangkan apa? Kesialan. Bahkan sekarang katanya burung hantu dipelihara, dijual belikan mahal ya. Alhamdulillah itu cara memerangi keyakinan yang syirik tadi. Tidak ada yang mendatangkan kesialan dari burung-burung tersebut. Kemudian Rasul tekankan lagi, wala safar, tidak ada bulan safar yang mendatangkan apa? Kesialan. Sekali lagi, keyakinan, ucapan yang mengatakan bulan surah, bulan yang penuh kesialan, ini sekali lagi bertentangan dengan sabda Rasul, bahkan itu syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, kata para ulama, atau keberapa lah sudah Rasul mengatakan dalam hadits qudsi, yu'dhini ibnu adam yasubbud dahra wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Manusia, kata Allah dalam hadits qudsi, manusia menyakiti diriku. Yu'dhini ibnu adam. Kenapa? Yasubbud dahra, dia mencaci maki waktu, menganggap sial waktu. Wa ana dahr, sedangkan aku yang menciptakan waktu. Uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikkan malam dan siang. Ini yang menunjukkan kesesatan keyakinan tadi. Kemudian yang berikutnya, ini bentuk tasabuh dengan orang musyrikin, menyerupai keyakinan orang musyrikin jahiliyah. Kalau orang jahiliyah mengatakan bulan Safar yang mendatangkan kesialan, sebagaimana kata Rasul tadi, wala safar, tidak ada bulan Safar yang mendatangkan kesialan. Ini Rasul membantah keyakinan orang musyrikin jahiliyah. Maka Rasul katakan la safar. Maka orang yang meyakini bulan surah, bulan yang penuh kesialan, ini sekali lagi bentuk menyerupai orang-orang musyrikin. Sedangkan Rasul mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian dari keyakinan bulan surah mendatangkan bulan kesialan, banyak dari mereka yang melakukan ritual-ritual yang juga syirik, khurafat ataupun bidah. Mulai dari memandikan pusaka, keris dan sebagainya. Orangnya nggak mandi, ya, pusakanya yang mandi, naudzubillah min dzalik. Sudah keyakinannya syirik, ritualnya juga syirik. Naudzubillah min dzalik. Rasul mengatakan innar ruqah wa tamaima wa tiwala syirkun. Rasul mengatakan jampi-jampi dukun, waruqah, ruqyah ala dukun, demikian pula jimat-jimat ataupun pelet, itu syirik kepada Allah. Artinya sekali lagi, kalau kita mau masuk surga, hilangkan keyakinan-keyakinan syirik dan khurafat tersebut. Ataupun mereka membuat sedekah laut, menyembelih kerbau atau sapi, kemudian kepalanya dipersembahkan untuk Nyi Roro Kidul, ataupun tempat-tempat keramat untuk tolak bala, naudzubillah min dzalik. Rasul mengatakan la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, kalau mau masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, hilangkan perasaan tadi atau keyakinan tatayur, menganggap sial sesuatu. Kemudian yang ketiga, kata Rasul, walayak tahun,
tidak melakukan pengobatan dengan besi panas atau kai. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tambahan riwayat yang lain tentang orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada 4 syaratnya. Yang pertama apa tadi? Tidak minta diruqyah. Yang kedua, tidak menganggap sial sesuatu. Yang ketiga, tidak melakukan pengobatan dengan besi panas. Yang keempat, ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.